Namanya Jody, sebut saja begitu. Dia seorang pemuda yang berusia berkisar 20 tahun saat ini. Dan dia adalah anak dari Bi Asih, salah seorang pembantu di rumahku. Bi Asih memang sudah bertahun-tahun bekerja di rumahku sejak Jody masih kecil. Bi Asih seorang janda muda waktu itu. Suaminya, menurut cerita yang aku tahu, kabur bersama perempuan lain. Sehingga Bi Asih harus membesarkan anak sematawayangnya seorang diri. Karena itulah mamaku merasa kasihan padanya dan membawa Bi Asih tinggal bersama kami serta mempekerjakannya sebagai seorang pembantu. Papaku memang seorang pengusaha yang sukses. Dan mamaku sebenarnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun, papa tidak ingin mama bekerja terlalu keras di rumah. Sehingga papa sengaja mempekerjakan beberapa orang pembantu di rumah kami. Aku adalah anak kedua dari kami dua bersaudara. Kakakku seorang perempuan yang masih kuliah saat ini. Sedangkan aku juga masih kuliah, 3 tahun di bawah kakakku. Lalu seperti apakah kisah cintaku bersama Jody? Mungkinkah kami akan menjalin hubungan lebih lama lagi? Simak kisah menarik ini sampai selesai ya. Aku dan Jody memang tumbuh bersama, meskipun usia kami terpaut 1 tahun. Jody juga kuliah. Tentu saja segala biaya kuliahnya, papaku yang menanggungnya. Bi Asih dan Jody memang sudah seperti keluarga bagi mama dan papa. Jody tumbuh menjadi seorang pemuda yang berparas sangat tampan. Hidungnya mancung. Ada lesung pipi tipis di pipi bagian kirinya yang membuat ia terlihat manis. Tubuhnya tegap berotot. Ia sedikit jangkung, sekitar 175 cm. Rahangnya kokoh. Tatapan matanya tajam, jernih. Intinya, Jody tumbuh sebagai seorang laki-laki yang sangat mempesona. Dan karena itu, aku pun jatuh hati padanya. Namun selama ini aku tidak pernah menunjukkannya pada Jody. Aku selalu berpura-pura hanya sebagai sahabat bagi Jody. Aku dan Jody memang cukup dekat, bahkan sangat dekat. Apalagi hampir 24 jam kami menghabiskan waktu bersama. Apalagi kami juga tinggal serumah. Aku sering masuk ke kamar Jody, sekedar untuk mengobrol dengannya. Dan begitu juga Jody. Dia bahkan sering tidur di kamarku. Kedekatan kami itu telah menumbuhkan rasa yang kian berkembang di hatiku. Aku benar-benar telah jatuh cinta padanya. Aku mengagumi Jody. Setiap malam aku selalu memikirkannya. Berharap suatu saat nanti aku bisa memilikinya. Selama ini yang aku tahu, Jody tidak pernah dekat dengan siapapun. Jody maupun aku belum pernah pacaran sejak kami remaja hingga sekarang. Hingga pada suatu malam, saat itu kami seperti biasa ngobrol di kamarku. Aku sedang jatuh cinta, ucap Jody pelan. Aku menatapnya sekilas, merasa cukup kaget. Karena selama ini, kami belum pernah berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta. Oh ya, sama siapa? Tanyaku berpura-pura antusias. Meskipun hatiku sedikit kecewa mendengar pengakuan Jody tersebut. Dengan seseorang. Tapi sekarang aku belum bisa mengatakannya, balas Jody misterius.
"Kenapa?" tanyaku. "Kamu mau main rahasia-rahasiaan sama saya?" lanjutku. "Bukan itu, Raka. Tapi saat ini aku belum berani mengatakannya. Soalnya aku merasa kalau orang tersebut belum tentu menyukaiku," balas Jody. "Kalau kamu tak pernah mengatakannya, bagaimana kamu bisa tahu kalau orang tersebut tidak menyukai kamu?" Aku berucap lagi. "Itulah masalahnya, Raka. Aku tak berani mengatakannya. Aku takut hal itu justru akan membuat ia menjauh dariku," balas Jody lagi. "Apa itu berarti kalau orangnya saat ini sudah cukup dekat sama kamu?" tanyaku kemudian. "Iya, sangat dekat malah," jawab Jody yakin. Kali ini aku terdiam, mencoba memikirkan siapa kira-kira orang yang Jody maksud. Selain aku dan Jody, kami juga punya seorang teman yang cukup dekat. Namanya Tiana. Aku, Jody, dan Tiana memang berteman dekat sejak kami masih sama-sama SMA. Bahkan kami kuliah pun masih di kampus dan jurusan yang sama. Jody memang satu kelas denganku, bahkan sejak SD. Meskipun usianya lebih tua 1 tahun dariku. Karena Jody memang agak sedikit terlambat masuk sekolah. Aku bisa menebak kalau orang yang dimaksud Jody adalah Tiana. Dan hal itu cukup membuat aku kecewa. Namun sebagai sahabat, aku tentu saja tidak ingin memperlihatkan rasa kecewaku tersebut. "Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Raka," ucap Tiana padaku suatu pagi di kantin kampus. Saat itu hanya kami berdua di sana, karena Jody ada panggilan ke ruang dosen. "Ngomong apa?" tanyaku sedikit penasaran. "Sebenarnya Jody itu lagi dekat dengan siapa sih saat ini?" tanya Tiana. "Yang aku tahu sih, selain kita berdua, Jody nggak dekat dengan siapapun," jawabku apa adanya. "Oh," Tiana membulatkan bibir. "Dia ada nggak cerita-cerita tentang aku?" lanjutnya bertanya. "Iya pasti adalah, Tia. Kan kita memang sahabatan sejak lama," jawabku terdengar polos. "Maksudku bukan itu, Raka. Masa kamu nggak ngerti sih?" timpal Tiana. Aku terdiam sejenak, berpikir. "Apa kamu menyukai Jody?" tanyaku akhirnya dengan nada sedikit ragu. Tiana terlihat tersenyum tersipu. "Emangnya nggak boleh ya kalau jatuh cinta sama sahabat sendiri?" tanya Tiana kemudian. Aku terdiam lagi, berpikir. Tidak ada yang salah memang jatuh cinta sama sahabat sendiri. Bahkan aku juga mengalaminya. Aku juga jatuh cinta pada Jody. Dan ternyata Tiana juga jatuh cinta pada Jody. Dan sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Namun ada sisi hatiku yang terluka mengetahui hal tersebut. Aku merasa kecewa. Tiana jatuh cinta kepada Jody adalah hal yang wajar dan normal. Tapi aku yang jatuh cinta pada Jody, tentu saja hal itu terdengar sedikit aneh. Dan artinya lagi, ternyata Jody dan Tiana sama-sama saling jatuh cinta. Hanya saja mereka sama-sama tidak berani mengungkapkannya. Aku terpaku menyadari itu semua. Di sini aku adalah saksi dari perasaan kedua sahabatku. Meskipun Jody belum mengatakan dengan terang-terangan tentang orang yang ia maksud yang telah membuat ia jatuh cinta, namun aku bisa menebak kalau itu adalah Tiana.
dan Tiana juga menyukai Jody. Mereka pasangan yang cocok sebenarnya. Jody pemuda yang tampan dan gagah, sementara Tiana adalah gadis yang cantik dan seksi. Sebenarnya sudah lama aku merasakan hal tersebut, Raka, tapi aku tidak berani untuk mengungkapkannya. Selain karena aku adalah seorang perempuan, aku juga takut Jody akan menolakku. Ucap Tiana tiba-tiba setelah cukup lama kami saling terdiam. Aku rasa Jody juga menyukai kamu, Tia. Balasku akhirnya, meski suaraku bergetar mengatakannya. Aku bisa saja mengatakan kalau Jody tidak menyukai Tiana, sehingga hal itu akan membuat Tiana tidak berharap pada Jody. Tapi aku tidak ingin menjadi orang yang menghalangi cinta mereka. Mereka saling suka, dan mereka berhak mendapatkan cinta mereka, meski hatiku sakit mengakui itu semua. Kamu yakin? Tanya Tiana kemudian. Aku mengangguk ringan. Memangnya Jody pernah ngomong sama kamu seperti itu? Tanya Tiana lagi. Secara pasti sih enggak. Tapi Jody memang pernah mengatakan kalau ia sedang jatuh cinta dengan seseorang yang sudah dekat dengannya. Jawabku jujur. Aku melihat wajah Tiana sumringah mendengar hal tersebut. Kelihatan sekali betapa bahagianya ia mendengar hal itu. Seharusnya kamu lebih berani untuk mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya, Jod. Ujarku kepada Jody di malam harinya. Aku takut, Raka. Aku takut hal itu akan merusak persahabatan kita. Balas Jody ringan. Kamu tak perlu takut. Aku yakin orang yang kamu maksud juga punya perasaan yang sama denganmu. Ucapku. Aku memang berniat untuk menyatukan cinta Jody dan Tiana, meskipun hatiku terluka akan hal itu. Tapi setidaknya, sebagai sahabat, aku memang harus mendukung hubungan mereka. Setidaknya, aku masih tetap bisa bersahabat dengan mereka, meskipun itu akan terasa berat bagiku. Kenapa kamu begitu yakin kalau orang itu juga menyukaiku? Tanya Jody kemudian. Ya, karena menurutku, kalau memang kamu sudah merasa dekat dengannya, seharusnya dia juga menyukai kamu. Karena nggak mungkin kan kalian dekat begitu saja tanpa ada perasaan apa-apa di dalamnya. Balasku berteori. Tapi aku belum mengatakan sama kamu siapa orangnya, Raka. Kenapa kamu bisa yakin begitu? Tanya Jody lagi. Karena aku bisa menebak siapa orang yang kamu maksud. Dan juga sebenarnya, pagi tadi saat di kantin, Tiana sudah jujur padaku kalau ia juga menyukai kamu, Jody. Balasku dengan suara berat, seberat perasaanku saat ini. Tiana? Kenapa Tiana? Aku tak pernah mengatakan kalau orangnya adalah Tiana. Ucap Jody dengan kening berkerut. Kalau bukan Tiana, lalu siapa lagi? Tanyaku dengan nada heran. Yang pasti bukan Tiana orangnya, Raka. Kenapa kamu harus menyimpulkan seperti itu? Balas Jody dengan nada kurang senangnya. Ya, karena menurutku satu-satunya cewek yang dekat sama kamu saat ini ya Tiana. Balasku. Ah, kamu memang gak peka, Raka. Keluh Jody tiba-tiba. Maksud kamu apa, Jod? Siapa sebenarnya orang yang kamu maksud? Tanyaku semakin penasaran.
Kalau bukan Tiana orang yang Jody maksud, lalu siapa? Batinku ragu. Mungkinkah? Tanyaku membatin lagi. Ah, tidak. Itu jelas tidak mungkin. Jody nggak mungkin jatuh cinta padaku kan? Ucapku terus membatin. Sementara Jody masih terus terdiam. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang tak aku mengerti. Tapi, siapakah orang yang Jody maksud? Jody masih belum mau berbicara. Aku semakin penasaran. Siapa sebenarnya orang yang Jody maksud? Aku memikirkan beberapa orang yang aku tahu cukup dekat dengan Jody. Ada Tina, salah seorang teman kampus kami yang memang kadang sering ikut kumpul bersama kami bertiga. Tina juga pernah jalan bareng Jody, karena Tina memang tinggal satu kompleks dengan kami. Atau ada Claudia, gadis pintar yang punya hobi yang sama dengan Jody. Claudia dan Jody suka pergi ke perpustakaan bersama, karena mereka sama-sama hobi baca. Namun dari semua cewek-cewek itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar dekat dengan Jody. Lalu, siapakah orang yang Jody maksud sebenarnya? Simak kisah ini selanjutnya ya. Hari-hari selanjutnya, Jody jadi sedikit menjaga jarak dariku. Aku mencoba untuk mengerti. Mungkin dia butuh waktu untuk bisa mendekati gadis impiannya, siapapun itu. Aku lebih sering menghabiskan waktu berdua bersama Tiana. Aku juga sudah menceritakan pada Tiana tentang Jody yang ternyata tidak menyukainya. Tiana terlihat kecewa, namun ia berusaha untuk bisa menerima semua itu. Siapapun itu, semoga dia bahagia ya Raka, ucap Tiana dalam usahanya untuk mengikhlaskan hal tersebut. Ya, anggukku mantap, karena aku juga sedang berusaha untuk mengikhlaskan hal tersebut. Siapapun orang yang beruntung tersebut, orang yang bisa membuat Jody jatuh cinta, semoga saja Jody bisa bahagia dengannya. Jody mungkin tak ingin lagi terbuka padaku, terutama tentang cinta, karena aku pernah salah mendefinisikan tentang ceritanya padaku. Aku pikir Tiana orang yang ia maksud, tapi ternyata bukan. Aku mulai merasa kesepian, terutama karena Jody sudah tidak pernah lagi main ke kamarku. Dan setiap kali aku mencoba ke kamarnya, Jody selalu saja sudah tertidur. Tiba-tiba saja ada jarak antara aku dan Jody, dan aku merasa kehilangan dia. Aku yakin, mungkin saat ini Jody sedang sibuk dengan gadis impiannya itu, dan aku mencoba untuk mengerti. Kenapa sekarang Jody semakin jauh dari kita ya Raka? Tanya Tiana suatu pagi di kantin. Aku juga nggak tahu Tia, jawabku lemah. Tapi kalian kan tinggal serumah Raka, masa iya kalian nggak pernah ngobrol sama sekali? Tanya Tiana lagi. Aku menggeleng ringan. Sepertinya Jody memang sengaja menghindariku, jelasku. Kenapa? Tanya Tiana dengan sedikit mengerutkan kening. Aku nggak tahu Tia. Tiba-tiba saja Jody berubah sejak aku cerita tentang kamu malam itu, jelasku lagi. Kali ini Tiana terdiam. Sepertinya kami sudah kehilangan bahan untuk dibicarakan.
Sejak Jody nggak pernah lagi ngumpul bersama kami memang lebih banyak diam. Kamu kenapa sih, Jod? Tanyaku. Ketika akhirnya aku punya kesempatan untuk berbicara berdua dengannya. Sore itu aku sengaja masuk ke kamar Jody. Aku nggak kenapa-kenapa, jawab Jody. Ia berpura-pura sibuk dengan gawainya. Kalau nggak kenapa-kenapa, lalu mengapa kamu menghindariku? Mengapa kamu nggak pernah lagi ngumpul bareng aku dan Thea? Tanyaku lagi. Aku hanya nggak mau mengganggu kebahagiaan kalian berdua, balas Jody. Kebahagiaan apa maksud kamu? Tanyaku heran. Aku tahu, kalian berdua sebenarnya saling suka kan? Tapi karena ada aku, selama ini kalian selalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Untuk itulah aku menjauh. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kalian berdua. Jelas Jody. Kamu jangan ngarang deh, Jod. Maksud kamu apa? Jelas-jelas kalau Tiana itu menyukai kamu. Dan aku tidak punya perasaan apa-apa pada Thea. Ucapku sedikit lantang. Kamu gak usah pura-pura lagi, Raka. Kamu sebenarnya suka kan sama Thea? Dan Thea juga suka sama kamu. Tapi karena kamu kira kalau aku menyukai Tiana, kamu pun mencoba sok jadi pahlawan dengan mencoba menyatukan aku dengan Thea. Balas Jody ikut bersuara lantang. Cerita apa lagi itu, Jod? Kamu jangan suka menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penilaian kamu semata. Kamu bisa tanya langsung kok sama Tiana kalau dia sebenarnya menyukai kamu. Dan sekali lagi aku tegaskan, kalau aku tidak punya perasaan apa-apa pada Thea. Ucapku tegas. Tapi sudah aku katakan kalau aku tidak menyukai Thea. Aku rasa hal itu sudah cukup jelas. Balas Jody ikut tegas. Lalu siapa sebenarnya gadis yang kamu maksud? Tanyaku akhirnya. Gadis? Aku tak pernah mengatakan kalau orang yang aku suka adalah seorang perempuan. Balas Jody. Maksud kamu? Tanyaku heran. Sepertinya Jody keceplosan. Sudah, lupakan saja. Jawab Jody salah tingkah. Ini yang aku tidak suka dari kamu, Jod. Kamu tidak pernah mau jujur samaku. Bahkan kamu gak pernah jujur dengan dirimu sendiri. Ucapku. Mudah bagi kamu berkata seperti itu, Raka. Karena kamu tidak merasakan bagaimana susahnya menjadi aku. Berat, Raka. Aku bahkan membenci diriku sendiri karena itu. Balas Jody. Kamu membenci dirimu sendiri? Karena apa, Jody? Tanyaku semakin tidak mengerti. Jody menarik napas berat beberapa kali. Aku menyukai seorang cowok, Raka. Ucap Jody akhirnya. Aku jatuh cinta pada laki-laki. Dan itu berat, Raka. Lanjut Jody dengan nada pilu. Oh, aku menghempaskan napas. Entah merasa lega atau merasa sakit. Menyadari kalau Jody justru menyukai laki-laki, aku merasa lega. Setidaknya, aku semakin punya harapan untuk bisa mendapatkannya. Namun aku merasa sakit, karena bisa saja Jody menyukai laki-laki lain, bukan aku. Aku tidak pernah ingin terlahir seperti ini, Raka. Aku juga ingin seperti laki-laki pada umumnya, jatuh cinta pada perempuan, pacaran dengan perempuan. Tapi kenyataannya, aku tak pernah merasakan hal itu. Aku justru jatuh cinta pada laki-laki. Jody berucap lagi dengan nada yang semakin pilu. Suaranya mulai parau. Lalu siapa laki-laki yang telah membuatmu jatuh cinta itu, Jod? Tanyaku akhirnya,
setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Jody menarik napas lalu menghempaskannya dengan berat. "Aku tak bisa mengatakannya padamu, Raka," balas Jody. "Kenapa?" tanyaku. Kali ini Jody menatapku, matanya sendu. Karena aku tidak ingin kehilangan dia sebagai sahabat," ucapnya pelan. Aku terkesiap. Aku mencoba untuk tidak percaya. Satu-satunya laki-laki yang menjadi sahabat Jody hanyalah aku. "Kamu tidak akan kehilangan apapun jika kamu berani untuk lebih jujur, Jod," ucapku akhirnya. Jody terdiam, dan kediamannya itu cukup membuat aku semakin mengerti. "Kamu bukan satu-satunya laki-laki yang menderita karena terlahir berbeda, Jod." Suaraku berat. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga tidak bisa jatuh cinta pada perempuan. Sama seperti kamu, aku juga telah jatuh cinta pada laki-laki. Dan laki-laki itu adalah sahabatku sendiri, lanjutku. Jody menatapku. Ia seperti tak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. "Maksud kamu?" tanyanya heran. "Ya, aku jatuh cinta sama kamu, Jody. Sudah sejak lama. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya," jelasku kemudian. "Lalu mengapa kamu berusaha untuk mendekatkanku dengan Tiana?" tanya Jody. "Karena aku pikir kamu memang menyukai Tiana, dan Tiana juga dengan terang-terangan mengatakan padaku kalau ia menyukai kamu. Jadi, meskipun hatiku sakit karena itu, aku pun berusaha untuk membuat kalian menyatu," jelasku lagi. "Lalu bagaimana dengan kamu? Siapa laki-laki yang telah membuat kamu jatuh cinta itu, Jod?" tanyaku melanjutkan. "Laki-laki itu adalah sahabatku sendiri, yaitu kamu, Raka. Aku jatuh cinta sama kamu, Raka," jawab Jody sedikit terbata. "Lalu kenapa kamu tiba-tiba saja menghindariku?" tanyaku selanjutnya. "Karena aku pikir kamu justru menyukai Tiana, dan setelah aku tahu kalau Tiana menyukaiku, aku berusaha untuk menghindarinya agar kalian berdua bisa lebih dekat dan lebih punya banyak waktu," jelas Jody. "Dan sebenarnya aku sengaja menghindari kamu agar aku tak terlalu merasa sakit. Aku tak ingin mendengar cerita kamu tentang Tiana, Raka. Aku juga berusaha untuk memupus perasaanku padamu, karena aku merasa aku sudah tidak punya harapan untuk bisa memiliki kamu," lanjut Jody lagi. Dan kali ini aku terdiam. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Ternyata selama ini aku dan Jody memendam perasaan yang sama. Namun karena kedekatan kami selama ini membuat kami tidak pernah menyadari hal tersebut. Hari-hari selanjutnya tentu saja menjadi berbeda bagi kami berdua. Aku dan Jody pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Kami sudah saling terbuka dengan perasaan kami masing-masing. Hari-hari kami jadi lebih berwarna dan terasa indah. Kedekatan kami bukan lagi hanya sebatas sahabat, tapi lebih dari itu. Bahkan sekarang, Jody sudah hampir setiap malam tidur di kamarku. Kami selalu menghabiskan waktu berdua setiap malamnya. Dan hal itu sungguh terasa indah dan benar-benar mampu
menumbuhkan bahagia di hati kami berdua. Namun seperti kebanyakan kisah cinta sesama jenis, hubungan kami pun menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Aku dan Jody pun menjalin hubungan asmara yang indah. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Tidak ada waktu yang kami lewati tanpa kebersamaan. Meskipun di depan orang-orang, kami tetap berusaha bersikap sewajarnya. Di depan mama papa, di depan Biasi, ibunya Jody, ataupun di depan Tiana, sahabat kami. Namun saat kami hanya berdua, saat itulah kami memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kami saling bermesraan. Aku sangat mencintai kamu, Raka, bisik Jody suatu malam padaku. Saat untuk kesekian kalinya kami punya kesempatan untuk berdua. Aku juga sangat mencintai kamu, Jody. Aku tak ingin kehilangan kamu, walau apapun yang akan terjadi. Balasku ikut berbisik. Jody mengangkat tangannya, lalu mengusap pipiku lembut. Kamu sangat tampan, Raka. Aku sangat beruntung bisa memiliki kamu. Bisik Jody lagi. Kamu juga sangat tampan dan gagah, Jod. Aku semakin takut kehilangan kamu. Ucapku penuh perasaan. Aku raih tangan Jody. Aku genggam dengan erat. Rasanya hal sesederhana itu saja sudah membuat kami bahagia. Tiba-tiba Jody mengecup tanganku dengan lembut. Meskipun hal itu sudah sering Jody lakukan, tetap saja aku merasa hal itu begitu indah. Untuk sesaat, mata kami pun saling tatap. Kami saling tersenyum penuh makna. Masih kuat kan? Tanya Jody kemudian. Tentu saja sayang, balasku lembut. Sangat mengerti arah ucapan Jody barusan. Jody mempertanyakan hal itu karena baru beberapa menit yang lalu kami telah menyelesaikan ritual malam kami. Baru ronde pertama. Biasanya kami memang melakukan hal tersebut lebih dari satu kali hampir setiap malamnya. Jody memang laki-laki yang luar biasa. Aku harus berusaha keras untuk bisa mengimbanginya. Kamu memang hebat, Raka sayang. Aku tak akan pernah melepaskanmu. Kamu mampu membuatku selalu menginginkan hal tersebut. Aku ketakutan denganmu, Raka. Jody berucap dengan sangat pelan. Ah, kamu juga hebat, Jod. Aku selalu merasa kewalahan menghadapi kamu. Tapi aku menyukainya. Aku selalu menginginkannya bersama kamu. Balasku lembut. Untuk selanjutnya, kami pun mulai melakukan sebuah pemanasan sebelum kami benar-benar melakukan ritual kami untuk yang kedua kalinya malam itu. Kemesraan kami benar-benar tanpa batas. Kami sangat terlena dengan semua itu. Kami sangat menikmati hal tersebut. Bagi kami, setiap malamnya, dunia adalah milik kami berdua. Tak sedetik pun waktu yang terlewatkan tanpa keindahan cinta di antara kami. Di mataku, Jody begitu indah, sangat indah. Dia adalah laki-laki terindah dalam hidupku, dan aku tak akan pernah melepaskannya. Hal itu terus terjadi selama berbulan-bulan, bahkan hingga hampir 3 tahun hubungan kami. Selama hampir 3 tahun itu, hubungan kami berjalan dengan baik-baik saja, bahkan berjalan dengan sangat indah. Meskipun hubungan kami hanyalah sebuah rahasia, tiada siapapun yang tahu, hanya kami berdua. Sampai kami pun akhirnya sama-sama lulus kuliah.
Papa meminta aku untuk mengambil S2 di Jerman, Jod. Ucapku kepada Jody memulai pembicaraan malam itu. Papa dan Mama memang sepakat untuk aku melanjutkan kuliah S2 di Jerman. Lalu kenapa? Tanya Jody ringan. Ya nggak apa-apa sih. Aku memang juga pernah punya rencana untuk mengambil S2 di Jerman. Tapi saat ini rasanya hal itu sangat berat bagiku. Ucapku membalas. Apa yang membuat kamu merasa berat, Raka? Jody bertanya lagi. Aku merasa berat harus berpisah sama kamu, Jod. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Ucapku jujur. Kan hanya untuk sementara, Raka. Lagi pula, kita kan tetap bisa berkomunikasi nantinya. Saling kasih kabar, bertukar cerita, balas Jody. Tapi aku gak kuat, Jod. Aku inginnya selalu berada di dekat kamu. Bukan hanya komunikasi lewat handphone. Ucapku lagi. Lalu, kamu maunya gimana? Tanya Jody selanjutnya. Aku mau kamu ikut denganku ke Jerman, Jod. Kita sama-sama kuliah di sana. Ucapku kemudian. Papa kamu pasti tidak akan mengizinkannya, Raka. Kamu kan tahu sendiri kalau papa kamu sudah menerima aku bekerja di perusahaannya. Jadi nggak mungkin aku tolak kan? Balas Jody lemah. Pertanyaannya adalah, kamu bersedia nggak ikut aku kuliah ke Jerman? Tanyaku kemudian. Ya, aku sih mau aja. Aku memang juga pengen kuliah di luar negeri, cari pengalaman di sana. Apalagi kalau kuliahnya bareng kamu, pasti lebih asik. Ucap Jody setengah riang. Ya udah, kalau gitu nanti aku coba ngomong sama papa ya. Siapa tahu papa setuju. Ucapku ringan. Terserah kamu aja, Raka. Jika itu yang terbaik buat kamu, aku ngikut aja. Balas Jody lagi. Dan pembicaraan kami pun diakhiri dengan sebuah ritual rutin malam kami, seperti biasa. Kalau kalian berdua pergi kuliah ke Jerman, lalu siapa yang membantu papa di perusahaan, Raka? Ucap papa saat aku mengutarakan keinginanku untuk mengajak Jody ikut denganku. Kan ada Kak Dila, Pak. Balasku ringan. Kamu kan tahu Kak Dilamu itu tidak suka kerja kantoran. Apalagi sekarang usaha jualan online-nya sudah mulai maju. Dia pasti nggak mau kalau papa ajak kerja di perusahaan kita. Jelas papa. Aku sebenarnya juga sudah tahu semua itu. Namun aku hanya berusaha mencari alasan yang tepat agar papa mau melepaskan Jody untuk ikut denganku. Tapi kan kami kuliahnya cuma paling 3 tahun, Pak. Papa sabar aja nunggu kami pulang. Nanti setelah kami selesai kuliah S2-nya di Jerman, kami pasti kembali ke sini dan kami yang mengelola perusahaan papa. Nanti papa bisa istirahat dan menikmati masa tua papa di rumah. Ucapku berusaha meyakinkan papa lagi. Papa tetap keberatan, Raka. Lagian kenapa Jody harus ikut sih? Balas papa. Ya, papa kan tahu kalau aku dan Jody itu sudah sangat dekat dari kecil. Kami selama ini selalu bersama-sama. Jadi rasanya sangat berat kalau kami harus terpisah saat ini. Ucapku lagi. Kamu jangan berlebihan deh, Raka. Kamu tuh sudah dewasa. Kamu harus terbiasa hidup mandiri. Nanti juga
lama-lama kamu akan terbiasa tanpa ada Jody. Balas papa lagi. Aku hampir kehabisan cara untuk membujuk papa. Aku tahu, papa orangnya memang cukup keras. Tapi aku tidak ingin berangkat ke Jerman kalau Jody tidak ikut denganku. Kalau begitu, saya kuliah S2-nya di sini aja, ucapku akhirnya. Kamu jangan kekanak-kanakan seperti ini deh, Raka. Apa susahnya sih mengikuti keinginan papa kali ini? Papa berucap dengan nada terdengar sedikit kesal. Pa, selama ini pernah nggak Raka tidak mengikuti keinginan papa? Pernah nggak Raka menolak setiap keinginan papa selama ini? Raka selalu nurut sama papa selama ini. Jadi, apa salahnya sekarang? Sekali ini aja, Raka mohon sama papa, penuhi permintaan Raka kali ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu hal yang sulit buat papa. Balasku dengan nada sengit. Kali ini papa pun terdiam. Dia terlihat berpikir keras. Aku jadi punya sedikit harapan. Apapun akan aku lakukan agar aku tidak terpisah dari Jody. Kamu yakin dengan semua ini? Tanya papa akhirnya. Raka yakin, Pak. Lagi pula dengan adanya Jody di sana, setidaknya aku jadi punya teman. Papa kan juga tahu kalau selama ini Jody lah yang selalu membantu aku untuk menyelesaikan tugas kuliah. Dengan begitu, kami pasti akan lebih cepat menyelesaikan S2 kami di sana. Jelasku kemudian. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Tapi papa minta, setelah kalian menyelesaikan S2 di sana, kalian harus segera kembali. Karena papa membutuhkan kalian berdua untuk melanjutkan mengelola perusahaan papa. Ucap papa selanjutnya yang membuatku tersenyum senang. Sebulan kemudian, aku dan Jody pun tiba di Jerman. Kami tinggal di sebuah apartemen sewaan hanya berdua. Kesempatan kami untuk terus bersama pun semakin terbuka lebar. Di sini, di negara Jerman ini, kami semakin bebas berekspresi. Kami bebas mengekspresikan perasaan kami masing-masing. Kami bebas menjadi diri kami sendiri. Kemesraan kami pun semakin tanpa batas. Semuanya benar-benar lepas. Aku dan Jody selalu saling dukung, saling support, dan saling memberi semangat. Yang pasti, kami selalu saling sayang, saling mencintai, dan tak ingin saling melepaskan. Cinta kami menyatu padu, tak ada yang bisa memisahkannya. Terima kasih Raka, kamu selalu ada untukku, ucap Jody suatu malam. Cinta tak mengenal terima kasih, Jod. Semua yang aku lakukan itu karena aku benar-benar mencintai kamu. Balasku penuh perasaan. Tapi pengorbanan kamu selama ini padaku sudah sangat banyak, Raka. Aku tak akan mampu membalasnya, ucap Jody lagi. Kamu tak perlu memikirkan hal itu, Jod. Yang penting kita tetap terus bersama. Yang penting kamu tetap setia padaku, balasku lagi. Aku akan tetap setia padamu, Raka. Aku akan selalu ada di sampingmu. Kamu adalah hal terindah yang pernah aku miliki dalam hidupku. Aku tak akan pernah melepaskanmu walau apapun yang akan terjadi. Jody berucap sambil seperti biasa
Ia menggenggam erat jemariku. Aku sangat mencintai kamu, Jody. Kau adalah laki-laki terindah dalam hidupku, balasku kemudian. Aku membalas genggaman tangan kekar itu. Rasanya begitu hangat, sangat menenangkan. Menikmati waktu berdua dengan orang yang aku cintai sungguh membuat aku merasa nyaman. Dunia benar-benar milik kami berdua. Kemesraan kami sungguh tanpa batas. Aku hanya berharap semoga cinta kami tetap utuh selamanya. Ya, semoga saja. Dan demikianlah kisah cinta non romantis kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Mwah.